punya Tuhan yang sangat baik. Yes. Kami punya Yesus yang sangat baik. Amin. Dan kebaikan-Mu tidak akan pernah habis, Tuhan. Amin. Rencana-Mu tetap selama-lamanya. Tidak pernah gagal, Tuhan. Amin. Kami sembah Engkau saat ini, Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. We just want to worship You, Lord. Hari ini ada karena Engkau sangat baik buat kami. We worship You, Lord. Kami ingin tinggikan Engkau. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Lord, You've been so good. You've been so good, Lord. Katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua
setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Give you thanks, Lord. Kami percaya Tuhan, jauh dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, kami akan selalu tahu bahwa Tuhan, Kau sudah terlalu baik buat kami. Terlalu baik Tuhan. Udah terlampau baik Kau buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami lihat Engkau hidup dan luar biasa buat kami Tuhan. Kami hanya mampu mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kami hanya ingin menyanyikan Engkau every day, every hour. Lord, kami ingin Engkau tahu hati kami Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami memuji Engkau. Bahkan badai sekalipun tidak akan menghentikan mulut kami, hati kami untuk menyembah. Untuk menyembah-Mu Tuhan. Musim yang sulit pun tidak akan menghentikan kami untuk mengangkat tangan ke arah bait-Mu yang kudus Tuhan. Lord, we lift our hands, we lift our heart, oh God. We lift our song, oh God. Seluruh hidup kami, bahkan kami bawa menjadi persembahan bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi kembali. Dan hari ini kita ada tidak terasa sudah mendekati akhir Juli. Bapak Ibu bisa kalau kita flashback dan kita ke belakang itu betapa waktu itu berjalan sangat cepat sekali Bapak Ibu ya. Dari awal 2022 kemudian sudah di pertengahan, sebentar lagi udah masuk Desember lagi. Jadi benar-benar waktu itu Alkitab mencatat jika waktu tidak dipersingkat tidak ada yang selamat, saudara. Jadi kadang kita merasa kenapa ya waktunya cepat sekali berjalan, saudara. Karena memang waktu-waktu kita ini Paulus katakan adalah waktu-waktu yang jahat. Jadi benar-benar waktu itu yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan yang luar biasa. Jadi jika waktu itu tidak dipersingkat, tidak ada orang yang selamat. Karena apa? Ketika diberikan kesempatan kadang orang tidak mengambil kesempatan itu. Tapi kemudian ternyata waktu itu memang sepertinya dipersingkat oleh Tuhan. Kedatangannya dia tuh sebentar lagi. Matius 24 ayat ke-22. Hari ini temanya waspada dan berjaga, saudara ya. Matius 24 ayat ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan. Jadi Anda dan saya adalah orang pilihan. Kenapa dipersingkat waktu? Karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Karena saudara, jadi sudah terlalu lama kan, jadi sampai firman Allah berkata bahwa ada orang yang ketika dia mendengarkan, oh Tuhan mau datang kapan? Dari zaman dulu, dari zaman nabi-nabi, nenek moyang sudah dibilang bahwa Tuhan itu akan datang, tapi Tuhan tidak datang-datang. Tapi ternyata Alkitab mencatat bahwa setiap firman Allah itu ya dan amin. Boleh tulis di live chat, ya dan amin. Artinya dia pasti menggenapinya, saudara. Dan kalau firman Allah berkata dalam Matius 24 ayat 22 bahwa jika waktunya tidak dipersingkat tidak ada yang selamat. Artinya bahwa Tuhan mempercepat waktunya karena orang-orang pilihan Allah. Saudara, sebab itu kalau kita kadang ngerasa oh ini waktunya cepat sekali berjalan, padahal harusnya lama rasanya, saudara. Tapi ternyata terlalu cepat. Kadang-kadang baru hari Senin sudah Senin lagi, baru awal bulan sudah awal bulan lagi, saudara. Jadi kadang tidak terasa waktu itu berjalan terus. Dan kata firman Tuhan dalam 2 Petrus, saudara, 2 Petrus firman Allah berkata dalam 1 Petrus 1 Petrus pasalnya yang terakhir, saudara, saya ingin bacakan satu ayat. Iya. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke dari ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Jadi iblis itu tidak tinggal diam. Ketika waktu dipersingkat, iblis juga kerja keras, saudara. Tapi tak percaya kuasa Allah lebih dahsyat lagi. Setuju, boleh katakan amin, saudara. Jadi firman Allah berkata bahwa dia tidak tinggal diam. Dia berjalan seperti singa, mengaum-ngaum. Dia bikin takut, dia bikin gentar, dia bikin kita deg-degan, tapi dia tidak bisa menggigit kita. Dia hanya mengaum-ngaum. Dia katakan seperti singa berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya harusnya. Tapi karena kita ini anak Tuhan, ada dalam perlindungan Allah, kadang-kadang kita begitu dia mengaum kita sudah takut duluan, saudara ya. Padahal saya percaya bahwa Tuhan selalu menjaga hidup kita. Cuma kalau kita tahu bahwa memang iblis memang juga dia kerja keras, dia lembur juga untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk menghentikan langkah kita, untuk membuat kita lupa bahwa hidup ini ada batasnya.
akan dipersingkat. Lupa kalau memang Yesus akan datang segera. Jesus is coming soon, saudara. Jadi kita mesti prepare, kita mesti siapkan hidup kita. Seolah-olah sebentar lagi Tuhan akan datang. Dan waktu tidak pernah bisa diulang. Kadang saudara ada kesempatan, tapi tidak selalu. Firman Allah berkata kita perlu apa? Pertama, sadar. Sadar artinya memang mesti jelas bahwa memang waktu dipersingkat. Hidup ini ada batasnya. Hidup ini tidak selamanya kita di bumi. Hidup sesungguhnya itu adalah di surga. Sehingga ketika kita sadar, maka kita akan berjaga-jaga. Sebab apa? Kuasa Allah menyertai kita. Tapi firman Allah berkata bahwa dalam pengkhotbah, hikmat lebih baik dari kuasa. Kuasa Tuhan menyertai kita, tapi kita perlu juga berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu kayak orang lagi kalau lagi sparring itu ya, kalau misalnya karateka dia mau naik sabuk ya, dari kuning kemudian ke coklat kalau nggak salah, saya lupa ya pokoknya gitu kan, ada dari putih, ada step-stepnya sampai ke merah gitu kan, sampai ke hitam. Itu dia mesti sparring dulu, mesti berantem dulu, mesti dicoba dulu, saudara. Sama seperti mereka akan ada kuda-kuda berjaga-jaga. Kalau misalnya temannya yang sparring itu akan nyerang di bagian mana, dia udah siap-siap, saudara. Sama orang Kristen yang kalau kita tidak siap-siap, kita akan menjadi bulan-bulanan iblis. Kita akan ditendang, kita akan ditonjok sembarangan kan. Kita tidak punya pertahanan sama sekali, saudara. Saya baca satu statement yang berkata seperti ini. Kadang serangan iblis itu dari orang-orang terdekat, saudara. Jadi ada orang yang menikam dari belakang, itu bukan orang yang jauh, orang yang dekat. Tetapi katanya ada satu statement yang bilang begini, tetapi yang sangat menyakitkan jika kita menoleh ke belakang dan melihat siapa yang pegang belatinya, itu lebih menyakitkan, saudara. Tapi apapun itu, saudara, kita tahu bahwa kita ini ada di tempat, di dalam dunia ini Alkitab mencatat bahwa kita menderita, kita mengalami semua kesulitan, saudara. Tetapi firman Allah berkata bahwa kita harus menang karena Yesus sudah memberikan kemenangan kepada setiap kita. Nah, ketika kita sadar betul bahwa iblis ada bekerja keras juga, ingin menjatuhkan, ingin menelan orang yang dia tahu ini bakal jadi korban. Tapi kita bukan adalah memiliki mental korban, kita adalah mental pemenang. Setuju, boleh katakan amin. Tetapi perlu wise, perlu berjaga, perlu ada perlindungan Allah. Dikatakan pedang roh yang akan menjaga kita menangkis setiap serangan musuh. Selalu perlu ada berjaga-jaga dalam doa, perlu ada perlindungan Allah, mengenakan seluruh senjata Allah, supaya iblis yang berusaha ingin menyerang, merapuhkan iman kita, mencuri pengharapan kita, ataupun menelan kita menjadi korban, kita bisa terlindungi dari setiap kuasa jahat. Karena iblis itu dikatakan bahwa dia kerja keras karena dia tahu waktunya sudah lebih singkat lagi. Dia tahu hidup, dia tahu masa depan iblis tuh dia tahu banget bakal seperti apa. Alkitab mencatat di rantai, akhirnya firman Allah berkata bahwa iblis itu tidak ada di bawah telapak kaki orang percaya, karena kita diberi kuasa oleh Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Tetapi anak Tuhan sebagai orang percaya, kita juga harus berjaga-jaga, karena bukan hanya buat kita, tetapi juga buat keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Sebab itu pentingnya kita berdoa, pentingnya kita saat teduh, karena kita mewakili keluarga, mewakili orang-orang terdekat, mewakili seluruh apapun yang kita sedang kerjakan. Kita berdoa, kita minta perlindungan Allah, kita minta proteksi dari surga, kita minta kuasa Allah menolong kita. Intervensi surga itu penting sekali, karena kadang-kala kita tidak tahu, kita tidak mampu menghadapi ketika ada sesuatu yang datang tiba-tiba, saudaraku yang kekasih. Jadi kita perlu berhati-hati, karena ternyata memang waktu ini adalah waktu yang jahat. Dia katakan apa yang terjadi, saudara, ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kita perlu melawan iblis dengan iman yang teguh. Iman itu adalah sesuatu yang tidak ada dasar kita berpijak, tapi juga kita juga tidak ada bukti sesuatu yang kita lihat. Iman itu adalah sesuatu yang tidak nggak ada apa-apa, tapi kita mesti percaya bahwa Tuhan ada. Kita percaya bahwa apa yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Apa yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak kita bisa mengalaminya, saudara.
Jadi kita tidak bisa melihat kuasa Allah mungkin dengan mata jasmani, tapi kita percaya kuasa Roh Kudus sedang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Ayat selanjutnya, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita diproses sama. Kita ada di dalam peperangan rohani yang sama. Kita ada di dalam momen-momen yang sulit yang sama. Tapi kita yang menjadi satu tekad kita mesti sadar, saudara, dan kemudian kita berjaga-jaga. Itu yang membuat kita terluput dari semua kuasa-kuasa jahat ini, saudara. Karena firman Allah berkata bahwa iblis telah dijatuhkan, telah dihancurkan di bawah telapak kaki orang percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Iblis telah dijatuhkan, telah dikalahkan di bawah telapak kaki orang percaya. Roma 16 ayatnya yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera, saudara. Apa yang mengalahkan iblis, saudara? Ketika Yesus menjadi raja damai dalam hidup kita. Karena iblis berusaha mencuri damai kita, membuat kita lemah setelah dia curi damai. Sebab itu Alkitab mencatat semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi saudara, kalau kita tahu bahwa apa yang membuat tiba-tiba masalah kecil jadi masalah besar, apa yang tiba-tiba membuat kita tiba-tiba takut, gemetar, ketika kita kehilangan damai sejahtera. Sebab itu Alkitab tahu persis, dia katakan bahwa semoga Allah sumber damai sejahtera memberi kita damai sejahtera dan memberikan kita kemenangan yang luar biasa dengan menghancurkan iblis di bawah telapak kaki orang percaya. Tulis di live chat, iblis telah dihancurkan, ada di bawah telapak kaki kita. Dan firman Allah berkata kita diberi kuasa oleh Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada pilihan lain. Kita sadar, benar sesadar-sadarnya, dan kemudian berjaga-jaga. Itu hal yang sangat penting. Kalau kita berjaga-jaga, kita tahu dari mana musuh akan datang. Kita tahu dari mana ini belati yang mungkin orang-orang terdekat kita. Mungkin Tuhan izinkan keadaan-keadaan yang sulit di dekat kita juga diizinkan untuk berusaha untuk melemahkan kita, memberikan seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara, kita perlu ada perlindungan, kita perlu ada berjaga-jaga. Kadang saya berdoa, saudara, ketika diingatkan sesuatu, karena kan kita tidak pernah tahu dari mana datang pencobaan, dari mana datang ujian. Iblis itu dia licik, dia berusaha masuk dari setiap celah. Dan kalau kita tahu, oh ini kayaknya iblis mau pakai orang ini, oh kayaknya keadaan ini, oh ini mau ambil keuntungan nih, oh ini iblis berusaha nih untuk menyusup dan sebagainya, saudara. Bahkan dikatakan iblis itu menyamar seperti malaikat terang. Kadang-kadang ada hal-hal yang kelihatannya oke, baik, tapi belum tentu, saudara. Jadi sebab itu kita perlu minta hikmat, minta pimpinan Tuhan, minta anugerah Allah. Kadang-kadang kita sedang berjalan, kalau kita dekat dengan Allah, kita sadar, kita berjaga-jaga. Kita sadar itu artinya orang yang gak tidur, saudara. Jadi kita bisa ada kepekaan, oh ini bahaya di sana, oh hati-hati, yang ini oh be careful, kita harus sensitif. Nah kalau kita tidak sadar, kita tidak bisa berjaga-jaga dan kita bisa masuk dalam perangkap atau terjebak di sana. Bapak ibu saudara, mari hari ini yang paling pertama kita harus sadar bahwa iblis berusaha, dia bekerja supaya untuk menjatuhkan iman kita, menjatuhkan keluarga kita, menjatuhkan semua apapun yang kita pernah bangun, harapan, semangat kita. Tapi kita perlu berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga. Ketika kita berjaga-jaga, kita minta perlindungan Allah dan kita menjadi pribadi yang selalu waspada, saudara ya. Karena kejahatan atau apapun ada bukan karena memang bisa terjadi, tapi kalau ada kesempatan. Sebab itu firman Allah berkata, jangan kita kasih kesempatan kepada iblis, saudara. Artinya apa? Kadang-kadang ketika saudara mengalami masalah, kalau kita responnya salah, kita sedang memberi kesempatan kepada iblis, saudara ya. Jadi kadang-kadang masalah itu bukan hal yang besar, saudara ya. Tetapi kalau kita salah karena kita tidak peka, kita tidak berdoa, salah mengambil keputusan dan yang lain, salah berespon, saudara, akhirnya kita sendiri yang kemudian melihat bahwa masalah kecil bisa jadi masalah besar, saudara. Jadi firman Allah berkata seperti ini, bahwa jangan kita memberi kesempatan kepada iblis, saudara. Karena apa? Kita tahu keinginan-keinginannya. Setuju boleh katakan amin.
Firman Allah berkata bahwa jangan kita beri kesempatan kepada iblis karena dia akan mencari waktu yang baik. Dalam Lukas 4 ayat 13, waktu yang baik bagi iblis yaitu dia katakan dia berusaha ingin mencari waktu yang baik untuk menyerang kita. Dalam Lukas 4 ayat 13 dikatakan iblis undur daripada Yesus dan mencari waktu yang baik, saudara. Jadi kita perlu sadar, berjaga. Dan dalam Efesus 4 ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis, saudara. Kadang kita lemah. Paulus berkata kadang di masa kebodohan kita, ya kita bisa bodoh, bisa. Artinya kadang orang sakiti kita, kita langsung down, kita langsung pengen ngebalas. Kadang kita ketika jalan tertutup kita juga capek ya, kita lelah juga, akhirnya kita malas berdoa, kita drop lagi. Jadi itu masa kebodohan. Kadang ada hal yang kita fight untuk hati kita, saudara ya. Jadi kita harus fight, kita harus lawan semuanya. Dia katakan kalau kita lemah di masa kebodohan, kecil kekuatan kita, saudara. Dia katakan seperti ini, saudara. Jadi kalau kita salah, saudara, dalam banyak hal, saudara, jadi kita sendiri yang akan merasa bahwa harusnya saya tidak buat ini ya, harusnya saya tidak lakukan ini. Tapi kenapa kadang kita suka kemudian menyesal di kemudian hari, aduh harusnya saya tidak merespon ini, saudara. Firman Allah berkata seperti ini ya. Jika engkau tawar hati dalam masa firman Allah berkata seperti ini, saudara. Jadi kadang kita menjadi bodoh. Karena apa? Ketika dalam kesesakan kita jadi tawar, kita jadi salah ambil keputusan. Kita mencatat seperti ini dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, saudara. Jadi kita jangan sampai tawar hati. Ada satu ayat berkata seperti ini, saudara. Kata firman Tuhan. Jadi kita bisa menjadi bodoh, kita bisa menjadi salah melangkah, salah kaprah. Dan kadang-kadang dari hal-hal yang tidak sangat penting, saudara, kemudian itu bisa membuat kita, kenapa ya kita bisa salah mengambil keputusan. Saudara lihat kalau di media sosial kan orang yang karena emosi, kemudian ya udah saya bercerai, atau ya udah kita putus hubungan, atau apapun, atau berhenti pekerjaan, atau apapun yang kita ingin lakukan, saudara. Jadi kalau kita kadang-kadang berpikir masalah-masalah yang besar terjadi itu hanya dari small things, dari hal yang kecil. Dan kalau kita tidak hati-hati, di sana ada kebodohan kita yang kalau kita nggak waspada itu bisa menjadi masalah yang besar. Kadang-kadang saya review, saudara, oh ya aduh saya salah seperti ini ya, harusnya nggak seperti ini. Jadi pengalaman. Jadi besok-besok kita perlu minta hikmat, kita perlu untuk berjaga-jaga supaya jangan sampai tidak ada masalah yang besar harusnya, tapi menjadi masalah yang besar. Kita sendiri akan introspeksi dalam segala sesuatu. Mari Bapak Ibu yang mau berkata, saya mau berjaga-jaga, saya mau waspada, karena iblis ada di sekeliling kita. Tapi firman Allah berkata iblis di bawah telapak kaki orang percaya, dan kita adalah orang pemenang, diberi kemenangan, diberi kekuatan kuasa yang luar biasa. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, firman ini sangat sederhana, tapi hari ini kami masuki, kami menjadi pribadi yang sadar, berjaga dan tidak takut akan apapun, tapi juga perlu hikmat, bijaksana, bahwa iblis bekerja keras juga untuk menjatuhkan kami, menghancurkan masa depan kami. Tapi kami mengambil kesempatan dan otoritas kuasa Allah bahwa iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kami minta perlindungan Allah, proteksi Tuhan, dan kami mau berjalan semakin mendekat kepada Tuhan. Kami ucapkan syukur, kekuatan baru mengalir hari ini buat setiap kami. Sukacita surgawi menyertai kami, menerima berkat daripada Bapa cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami demi nama Yesus, amen. Thank you so much Bapak Ibu Saudara, thank you for joining us, dan maju terus. Jangan lupa untuk bagikan ke saudara, keluarga, mungkin teman-teman yang lain. Semoga banyak orang boleh semakin diberkati. God bless you. Haleluya.
Saya percaya setiap kita diberkati. Setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church. Dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Bapak Ibu, jam 11 setiap minggu ada Reward Kids. Jadi anak sekolah minggu boleh bersama beribadah di YouTube channel yang sama. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode, dan saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi, stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel. Dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan boleh menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripadanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang Kau sertai dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu yang kami dengar mengubahkan hidup kami. Dan kami boleh mengalami kuasa akan firman Tuhan yang kami dengar, mengubahkan kami, memberikan kami mengalami kemenangan, kekuatan yang baru, bahkan mujizat-Mu kami boleh alami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini, izinkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan berjalan selalu dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.